Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial tentang dunia digital. Di video ini kami akan memandu kamu untuk menggunakan Flowlu dengan mudah dan juga efektif. Kami juga akan menyajikan tutorial dasar yang sangat singkat agar kamu langsung bisa memahami cara kerja Flowlu dan juga manfaatkannya untuk kebutuhanmu. So, tunggu apa lagi? Namun sebelum itu, aku mau jelasin sedikit nih Flowlu itu apa. Jadi, Flowlu adalah platform manajemen proyek dan CRM yang sangat lengkap, dirancang khusus untuk membantu dan juga merampingkan operasi bisnis, baik kamu seorang pemilik usaha kecil maupun anggota tim besar. Flowlu juga dapat membantu mengelola tugas, mengelola proyek, mengelola keuangan, dan juga hubungan pelanggan secara efisien dalam satu platform terpusat. Saat pertama kali kamu masuk ke akun Flowlu, kamu akan diarahkan ke halaman pengaturan awal, yang mana halaman ini menjadi pusat utama dari platform Flowlu, di mana kamu bisa mengakses semua fitur dan juga alat yang ditawarkan oleh platform Flowlu. Untuk itu, yuk kita mulai eksplorasi Flowlu dan mempelajari langkah-langkah dasarnya. Let's go! Oke, selanjutnya setelah tadi dijelaskan oleh teman saya mengenai apa itu Flowlu, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur utama yang diberikan oleh Flowlu. Nah, jadi beranda Flowlu ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah panel navigasi sebelah kiri dan panel navigasi yang bagian atas. Nah, kedua panel ini itu tuh memberikan akses cepat ke semua area penting di platform ini. Panel navigasi sebelah kiri ini adalah alat navigasi utama di dashboard yang memuat beberapa bagian. Antara lain yang pertama itu ada Home, Task, CRM, Projects, Groups, Finance, My Team, Agile, Knowledge Base, Business Processes, Document, sama lainnya. Kemudian ini ada Report, kemudian ini ada Portal Setting, kemudian yang terakhir ini adalah Messages. Nah, kemudian di navigasi bagian atas ini, itu yang pertama ada icon plus, ya tombol tambah untuk menambah project atau tugas atau event atau apapun itu yang lagi kita butuhin gitu loh. Kemudian di sini ada search bar, kemudian di sini ada kalender, email, kemudian notes untuk remind us, kemudian notification, kemudian di sini ada messenger, kemudian ada help and support, dan bagian sini itu profile kita. Nah, di bagian laman home ini atau beranda ini merupakan laman default di akun Flowlu kita gitu. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa bagian seperti yang pertama itu ada list tugas, my task, kemudian ada chat, sama di sini ada finance. Di finance ini itu kita bisa mengetahui income dan expenses kita gitu loh. Kemudian di sebelah sini ada tombol plus juga. Di sini itu tuh untuk menambahkan item baru dengan cepat seperti tugas, project, atau apapun itu yang lagi kita butuhin gitu loh. So overall the homepage is customizable. We can customize our homepage based on what we need gitu. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai fitur-fitur utama yang ada di web Flowlu tersebut, yaitu tentang tab-tab apa saja sih yang ada di aplikasi Flowlu. Nah, yang pertama itu ada tab CRM. Tab CRM membantu Anda mengelola hubungan pelanggan yang lebih efektif, dan Anda bisa melihat informasi lengkap tentang pelanggan, dan mulai dari kontak organisasi, peluang, hingga tugas dan janji temu yang dijadwalkan dengan mereka. Nah, yang kedua adalah tab proyek. Nah, fitur ini adalah alat penting untuk mengelola proyek. Dan di sini Anda bisa membuat proyek baru, menugaskan tugas kepada anggota tim Anda.
dan melacak progresnya itu seperti apa. Dan Anda juga bisa melihat proyek dalam berbagai format seperti portofolio atau daftar. Nah, yang ketiga itu adalah tab keuangan. Dan tab ini membantu Anda mengelola tentang keuangan Anda di perusahaan Anda. Dan Anda bisa membuat faktur baru untuk menyediakan pandangan menyeluruh tentang keuangan Anda, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Nah, yang keempat itu ada tab tim saya. Dan di sini Anda bisa melihat anggota tim Anda tuh siapa saja dan mengelola peran serta izin mereka. Dan Anda juga bisa mengirim undangan kepada mereka untuk bergabung kepada tim Anda. Dan yang terakhir itu adalah tab tangkas atau dalam tulisan Agile. Fitur ini sangat bermanfaat bagi tim Anda yang menggunakan metode kerja Agile atau tangkas. Dan Anda bisa melihat tahapan kerja dan alur kerja dengan visualisasi yang memudahkan tim tangkas dalam bekerja dan juga lebih efisien. Nah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jika sebelumnya sudah membahas terkait fitur-fitur utama yang dihadirkan oleh Flowlu, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur tambahan yang ditawarkan oleh Flowlu dan juga paket berlangganan juga yang ada pada Flowlu ini sendiri. Flowlu juga menawarkan sejumlah fitur-fitur tambahan untuk meningkatkan produktivitas penggunanya. Yang pertama, ada fitur kalender. Fitur kalender ini berfungsi untuk mengelola jadwal agar lebih terorganisir, mulai dari di tanggal berapa harus melakukan respon kepada customer, atau di tanggal berapa harus melakukan follow up dengan klien. Nah, fitur kalender ini disandingkan dengan fitur tambahan lainnya, yaitu notes atau catatan. Jadi bisa melakukan pencatatan, tinggal create di tanggal berapa, kemudian tuliskan catatan penting apa yang perlu disimpan. Setelah itu otomatis akan tersimpan. Lalu ketika sudah melakukan pencatatan, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa di tanggal itu kita harus melakukan sesuatu yang sudah kita catat. Nah, pencatatan itu akan muncul di fitur tambahan yang namanya notifikasi. Fitur ini menampilkan pembaruan-pembaruan baru dari Flowlu, entah itu dari catatan-catatan yang sebelumnya sudah kita lakukan, yang sudah kita simpan, ataupun pembaruan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Flowlu. Jadi kita akan mendapatkan semua informasi itu terupdate melalui fitur notifikasi ini. Selain itu ada fitur yang bernama Messenger atau obrolan. Fitur ini berfungsi untuk melakukan komunikasi antara user, antara admin dengan anggota tim lainnya, sehingga tidak perlu lagi repot-repot harus keluar dari aplikasi maupun website. Dan fitur tambahan lainnya ada help and support atau bantuan dan juga dukungan. Fitur ini menyediakan artikel panduan dan juga demo yang dapat diakses kapanpun itu. Karena fitur ini memberikan update terbaru dari Flowlu. Semisal dari Flowlu menghadirkan suatu fitur baru, kemudian kita sebagai pengguna belum terlalu paham dengan fitur-fitur itu, kita bisa langsung masuk melalui fitur help dan support. Di sini sudah tersedia panduan demo menggunakan fitur-fitur terbaru lengkap. Nah, ini contohnya ada optimize sales dan client dari fitur CRM ataupun dari fitur project yang belum kita pahami. Kita tinggal klik, maka akan muncul video demografi bagaimana kita mengoperasikan fitur-fitur tersebut. Selain dari fitur-fitur tambahan ini, Flowlu juga memberikan paket langganan. Paket langganan ini bermacam-macam, dapat menyesuaikan kebutuhan dari pengguna, mulai dari yang free atau yang gratis, kemudian naik ke atasnya ada dari yang tim, kemudian ada bisnis, profesional, hingga pada paket tertinggi adalah enterprise dengan user. Untuk user enterprise tidak terbatas dan juga penyimpanannya
mencapai 1000 GB. Nah, di sini ada beberapa perbedaan tabel perbedaan antara setiap paket yang diberikan, mulai dari yang free hingga ke enterprise, mulai dari user, admin, file storage, kemudian push notification-nya. Tentunya ketika kita memilih paket yang lebih tinggi, kita juga akan mendapatkan benefit-benefit yang lebih tinggi untuk Flowlu ini sendiri. Oke, itulah yang dapat kami jelaskan terkait panduan dasar untuk mengoperasikan Flowlu. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih dalam, berikan komentar Anda. Kemudian jika Anda menyukai video kami, tolong berikan like jempol. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang Anda lihat dapat bermanfaat.